Halo guys, warga Namaste pasti jungkir balik dong dapat asupan ayah dan ibu pelukan. Kerennya tuh Akila yang dari tadi panik, tegang, tantrum, ngomong aja nadanya terus ngegas. Begitu ketemu Harry langsung deh, bukan cuma pelukan hangatnya yang menenangkan, namun juga cara ngomong dan tatapan Akila itu loh bisa langsung super lembut. Asli ya, bikin kita sangat kebaperan ngelihat pasangan sehati yang bisa saling menghibur, mendukung dan menenangkan. Karena sangat diketahui saat itu Harry sedang merasakan kesedihan mendalam atas penolakan Blade. Komentar pada salfok dengan responnya Fata Fernandes guys. Tahu dong tadi di gedung kosong Fata dan Mohan yang abis dihajar si gadis mungil terlatih itu. Sebenarnya sedari tadi aja ya mereka berdua ini masih nahan sakit loh. Bodinya masih pada ngerentak semua. Begitu sampai ke base camp boro-boro ada tangan lembut yang meluk dan membelai. Minimal tanya keadaan. Yang ada tadi situasinya udah heboh dengan kepanikan Akila yang tanya tentang keadaan Harry. Sementara Raisa apalagi Zara ya tetap di tempatnya berdiri hanya menatap mereka tanpa ada niatan tanya gimana kondisinya. Sampai Mohan permisi ke teras cafe harus ngobrol dengan Dievan dan Noel. Nah hasil di taman belakang itu Fata harus menyaksikan pasangan yang romantis pelukan. Ya Fata hanya bisa nyengis guys. Saat itu Fata langsung noleh ke Zara dengan ekspresi kelihatan banget Fata itu pengen dipeluk juga. Bibir aja sampai manyun. Sayangnya si Mami Rose kita lagi di mode EGP. Emang gue pikirin cueknya banget. Nggak lama Mohan baru muncul nih guys. Pas sesi pelukan Harkil udah kelar. Kalau sampai tadi Mohan lihat pasti deh mau ikutan pelukan juga dengan baby girlnya. Bisa-bisa Mohan langsung nyamperin Raisa terus bilang, "Aku juga butuh dipeluk nih baby girl. Badanku juga sakit semua digebukin Blade. Pengen dibelai kamu dong." Ngomongnya pakai nada manja ya. Tahu kan pasangan Mora ini agak paling sering lah ada adegan pelukannya. Karena emang terlalu sering terjadi tragedi yang membuat mereka harus saling menghibur dan menenangkan satu sama lain. Dengan lengkapnya anggota Elite Squad, maka Harry merasa udah saatnya nih konfirmasi tentang identitas Haruna. Fat, waktu lo makan bareng Haruna, nah omongannya digantung. Di sini Fata spontan melirik ke Zara. Arti lirikannya antara khawatir atau malah emang Fata sangat berharap bisa melihat sisi cemburu guys. "Sorry Zoro," Harry langsung nimpalin. Khawatir Zara gimana gitu ya perasaannya dengan pertanyaannya. "Iya, itu gak ada hubungannya sama aku kok," jawab Zara santai banget. Aduh, hati Fata kayak nyes segitu gak pedulinya kamu sih. Fata ngebatin guys, matanya sampai merem sejenak nahan sedih sembari buang nafas yang agak berat. "Malam itu dia pakai baju agak terbuka kan? Lo ada lihat sesuatu gak di punggungnya?" tanya Harry lagi nih. Ya jelas lah Fata inget banget di malam yang aneh dengan gadis aneh. Apalagi sempet nggak sengaja melihat di punggung Blade ada tato. "Bentuknya kayak kode gitu." Jawaban Fata ini buat hati Harry merasa lega banget. "Iya, dia bener-bener Haruna. Gua baru tahu dari Kak Lena kalau Haruna punya tato di punggungnya," ujar Harry pada semua. Mendengar ini ya semuanya pada kaget, terutama Mohan dan Fata guys yang merasa agak nggak enak hati karena barusan aja tadi mereka udah keroyokan ngelawan adiknya Harry. Ya walaupun mereka yang lebih ringsek melawan Blade. Kemudian Harry kembali memandang ke Fata. Kali ini sorot mata Harry itu menyiratkan sesuatu. "Lo mau gue ngelakuin apa?" tanya Fata duluan nih dengan gagahnya. Keren banget ya, Fata tahu aja kalau Harry mau kasih tugas yang penting. Namun netizen pada salfok dengan lirikan matanya Zara ke Fata. Ampun guys, hampir aja kayak keluar laser merah tuh dari mata. Apakah ini pertanda akan ditunjukin karakter asli Rose Seraphina Alpheric itu sebenarnya juga cemburuan banget tapi gengsi. Sampai sini kita belum dikasih tahu ya apa tugas yang harus Fata lakuin. Yang jelas pasti berhubungan dengan Blade. Bisa jadi Harry minta Fata untuk tetap ngeladenin Blade lagi. Itu pun jika nanti Blade muncul lagi dan nantangin Fata lagi. Di momen ini mereka hanya bisa menunggu akan bagaimana gerakan Blade aja. Karena selama ini emang hanya Blade yang harus nongol duluan.
Sementara Jordan Fernandez udah menemui Dominic nih guys. Panjang lebar lah Jordan membahas rencana bisnis yang katanya cukup besar dengan permintaan kalau bisa melibatkan Ares dan Cassandra. Alasannya Ares adalah Alferic dan Cassandra adalah pengacara yang handal agar bisa memeriksa lebih detail aspek hukum sebelum bisnis dimulai. Sayangnya Dominic terlalu lihai lah untuk dimanipulasi hal sekecil ini. Dengan senyum sinis dan liciknya, Dominic menyebutkan bahwa Ares adalah orang yang kurang kompeten hingga segala urusan lebih banyak diurus oleh Dominic. Dan juga Dominic mengingatkan posisi Jordan sebagai tamu gak punya hak untuk mempertanyakan keberadaan penghuni rumah itu tanpa seizinnya. Ya, Jordan pun dipaksa harus percayalah kalau di saat itu Ares dan Cassandra sedang menikmati hidup keliling dunia. Sementara di ruangan lain sangat di luar prediksi kita guys. Ternyata Cassandra sudah bisa menebak gerakan orang-orang rumah itu. Dan yang tertidur di ruangannya justru hanya pelayan yang diperintahkan minum teh yang tadi dihidangkan untuknya. Gimana pun hal yang terjadi pada Axel harus jadi pelajaran penting ya, bahwa dalam rumah itu gak ada satupun yang bisa dipercaya. Kalau kayak gini mah hidup ribet banget ya guys. Bisa-bisa seharian gak makan, gak minum, takut dikasih obat tidur. Lalu Cassandra keluar dari kamarnya dengan sikap seorang nyonya yang anggun dan tegas. Bahkan Cassandra langsung membahas secara jelas tentang teh tadi dan juga tujuan asisten itu yang berjaga depan kamarnya. Lain kali kamu gak perlu memastikan sampai saya tertidur. Bilang pada Nyonya Dominic nanti saya akan ke ruangannya, ujar Cassandra sembari melangkah pergi. Namun Cassandra merasa heran dengan suasana rumah yang tenang dan sunyi. Biasanya selalu ada penjaga atau pelayan di tiap sudut. Bahkan Matthew juga bingung apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba rumah besar sesunyi itu. Emang ya Matthew jarang diajakin Dominic ngomong bahas rencana licik mereka. Karena Dominic pun gak terlalu percaya pada anggota keluarganya sendiri. Bagi Dominic, keluarga hanya untuk menjalankan sesuai perintahnya. Dan kekecewaan Dominic sampai sekarang masih belum ada yang membuatnya bangga. Sementara Cassandra menuju kamarnya nih, lalu menelpon suaminya dan betapa marahnya saat tahu ternyata Ares batal pulang. Jika kamu tetap di sana, maka aku akan bertindak tanpa persetujuan kamu. Izin atau tidak, tenang atau tidak, aku akan bergerak hari ini, ucap Cassandra seperti ancaman. Nada suaranya datar, tenang, tegas, dan ekspresinya dingin menahan kekecewaannya. Namun Cassandra nggak akan menyangka guys kalau sikapnya inilah yang sedang ditungguin Ares, yaitu agar Cassandra buat kekacauan. Bisa langsung protes ke Dominic atau bersikeras memerintahkan pelayan untuk membuka pintu ruangan yang menyekap Axel. Dia akan terlihat natural untuk misi di hari ini. Nah, suara hati Ares seakan sudah bisa mengetahui kalau di rumah itu kedatangan Jordan Fernandez kah? Entahlah, yang jelas apapun sikap yang diambil Cassandra nantinya akan dipastikan perhatian Dominic teralihkan untuk nggak terlalu mencurigai apapun gerakan yang sedang dilakukan Ares dari luar negeri sana. Dan terpenting Ares percaya bahwa Dominic masih nggak akan berani mencelakai Cassandra lebih jauh atas kekacauan yang akan terjadi ya. Justru kalau Cassandra nggak ribut, itu malah akan membuat Dominic jadi curiga. Sementara di saat yang sama, Bu Anita telah mendapatkan ide cemerlang nih untuk menjalankan tugas dari Daniel sebelumnya yang memerintahkannya harus datang ke rumah Alferic tanpa harus membuat Dominic mencurigai niatnya. Nah, harapannya nih guys, kedatangan Anita nanti akan bersamaan dengan kemunculan Cassandra yang sedang mau memasukin ruangan Dominic. Ya, semoga saat itu semuanya ketemu. Jordan jadi tahu kalau ternyata Dominic membohonginya tentang kepergian Ares dan Cassandra yang katanya keluar negeri itu. Khawatirnya nih, sang asisten sudah keburu mengantisipasi situasi. Capek deh.